Saya mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi dari Unwira Kupang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara kita mengolah data MEAN, median, dan modus di aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita arahkan kursor ke bagian tengah, kita close saja kursor ke bagian tengah. Kali ini saya akan menggunakan contoh, judulnya itu adalah pemeriksaan kesehatan pasien. Oke, lalu kita arahkan kursornya ke bawah. Di sini kolom pertama saya akan mengisi dengan pasien. Oke, ini kita raba tengah. Oke, kali ini responden yang saya gunakan berjumlah 100 orang. Jadi kita tulis sampai ke bawah, pasiennya itu sampai 100. Nah, teman-teman bisa mengisi ini sesuai dengan jumlah responden yang teman-teman dapatkan saat turun lapangan seperti itu. Tapi di contoh kali ini saya akan menggunakan respondennya sebanyak 100 orang. Oke, ini saya next saja tadi. Ini sudah lanjut di pasien ke 91. Kita lanjutkan sampai pasien ke 100 ya teman-teman. Nah, di sini dibutuhkan ketelitian dari teman-teman dalam memasukkan data sehingga nanti hasil akhirnya juga valid seperti itu. Jadi kita harus ekstra hati-hati seperti itu dalam memasukkan angka atau data dalam data di Microsoft Excel ini. Karena nanti data dari Microsoft Excel ini akan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, ini sudah pasien ke 100. Itu sudah selesai. Sekarang kita kembali ke atas. Oke, lalu di sebelah sini saya lewati satu kolom biar lebih mudah membaca. Di sini adalah suhu badan. Oke, suhu badan. Suhu badannya ini yang pertama 20. Ini sesuai dengan hasil yang teman-teman dapat di lapangan ya. Kali ini kan hanya sebagai contoh, jadi saya pakai suhu badan itu berkisar dari 10 sampai 50 derajat. Oke, kita lakukan pengisian untuk suhu ini sampai di responden ke 100. Nah, karena di sini saya menggunakan suhu badan ini, datanya ini berkisar dari 10 derajat sampai 50 derajat Celcius. Jadi pengisian untuk pasiennya pun kita buat random, tapi hanya berkisar di antara ini saja. Kita isi untuk suhu badan ini sampai di responden ke 100. Oke, sekarang kita sudah sampai di pasien ke 99. Tadi saya lanjut next saja karena sampai pasien 100 dan datanya sama. Oke, ini sudah sampai pasien ke 100 dan ini untuk suhu badannya. Selanjutnya kita kembali ke atas. Oke, ini kita bold untuk membedakan.
kita sudah masuk di aplikasi SFWS. Ini teman-teman klik X saja. Oke. Untuk mengolah data, kita ke variable view. Oke. Namanya. Yang pertama, tadi kita ingat nama yang kita pakai di Microsoft Excel itu ada pasien dan suhu badan. Ini kita singkat saja. Untuk pasien kita singkat PS. Dan untuk suhu badan itu SB. Oke. Nah, untuk pasien dan suhu badan ini yang ingin kita lihat untuk data median dan modusnya adalah di suhu badan karena dia dalam bentuk angka, sedangkan di pasien yang tadi itu dalam bentuk kata. Sehingga di bagian tipe untuk pasien kita ubah menjadi string, lalu klik OK. Sedangkan untuk suhu badan itu tetap di numeric karena dia tetap harus dalam bentuk angka. Oke. Untuk desimalnya ini terserah sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini ingin memakai dua-duanya itu desimalnya adalah 0. Nah, untuk label ini adalah sesuai dengan yang ada di nama, tapi dia dalam bentuk keseluruhannya panjang. Sedangkan kalau di nama ini kan kita singkat. Kalau di label ini kita harus menuliskan semuanya. Berarti di sini kita tulis pasien, lalu di SB kita tulis suhu badan. Kita tuliskan secara keseluruhan. Kalau di name ini tadi kan kita singkat. Lalu di line ini kita pilih center. Ini tergantung saya teman-teman. Jika teman-teman mau dia nanti hasil datanya itu di sebelah kiri, berarti pakai left, di sebelah kanan right. Tapi saya ingin pakai di tengah, jadi kita ganti center. Untuk keduanya sama. Lalu di bagian measure untuk yang SB, yang numerik, itu kita pilih yang scale. Oke. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kan pasien sama suhu badannya sudah pindah. Selanjutnya adalah kita ke Microsoft Excel. Lalu kita blok dari pasien 1 ini sampai di pasien yang ke 100. Lalu kita copy, Ctrl C, pindahkan di SPSS di bawah PS, Ctrl V. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk suhu badan. Dari suhu badan pasien pertama kita blok sampai di pasien yang ke 100. Ctrl C, pindah ke SPSS, lalu Ctrl V. Nah, semuanya sudah pindah tadi teman-teman ya. Data yang kita taruh di Excel tadi semuanya sudah pindah. Selanjutnya kita ke variable view. Lalu kita kembali ke variable view. Kita klik di analyze. Pilih yang descriptive statistic di frequencies. Nah, ini kita panggil data-data yang ada di kolom sebelah kiri ini ke variabel. Tapi yang kita panggil itu hanya data yang kita mau lihat median, dan modusnya. Di sini berarti adalah suhu badan karena dia tadi dalam bentuk angka, sedangkan yang pasien ini dalam bentuk kata.
sebelah sini. Nah, ini kita mau lihat statistiknya. Kita pilih statistik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada pilihan, kita mau lihat mean, median, dan modus. Ini untuk sum ini adalah kesimpulan ya. Jika teman-teman nanti memang kebutuhannya ada untuk kesimpulan, maka teman-teman bisa pilih di sini. Lalu pada data-data kuantitatif itu biasanya ada kuartil ya, ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Oleh karena itu, kita pilih di sini ada tulisan quartiles. Kita klik, lalu continue seperti ini, lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ini sudah frekuensi atau hasil akhirnya. Di sini datanya valid ada 100 ya teman-temannya. Missingnya di sini adalah 0. Berarti di sini membuktikan bahwa data yang saya masukkan itu sudah benar adanya. Nah, di sini juga sudah ditampilkan mean-nya adalah 31,20, mediannya itu 30, dan modusnya itu 30 atau angka yang paling sering muncul adalah 30. Mean-nya nilai rata-ratanya 31,20, median nilai tengahnya 30, dan nilai yang paling sering muncul atau modusnya adalah 30. Lalu kita coba geser kursornya ke bawah. Oke, seperti ini ya. Karena tadi data saya hanya pakai suhu badan. Ini frekuensinya dan ini valid persennya. Oke. Di sini totalnya ada 100, persennya 100 dan valid persennya juga 100. Ini membuktikan bahwa data saya yang saya masukkan tadi valid, tidak ada kesalahan. Jika di sini teman-teman nanti ada yang missing, mungkin di sini missing 1, 2, 3 dan seterusnya, itu berarti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, teman-teman ada keliru saat memasukkan data di Excel ataupun di SPSS, atau mungkin ada data yang sehingga menyebabkan itu missing, atau teman-teman mungkin double dalam memasukkan data-data atau angka-angka baik di Microsoft Excel atau di SPSS, sehingga di sini menghasilkan missing 1, 2 begitu dan seterusnya. Jadi saya di sini valid 100 sesuai dengan contoh jumlah responden yang saya masukkan, dan isinya di sini 0. Jadi kuncinya adalah dalam menggunakan aplikasi SPSS ini sangat mudah, apalagi dalam penelitian kuantitatif hubungannya dengan statistika. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai peneliti dalam memasukkan angka-angka ke dalam aplikasi itu sendiri, sehingga kalau kita teliti pasti hasilnya adalah valid. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat yang bisa saya berikan terkait dengan mengolah data mean, median, dan modus pada aplikasi SPSS. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.